Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan praktek memandikan jenazah. Pertama, kita membaca niat nawaitul ghusla li hazihil mayiti fardu kifayati lillahi ta'ala. Selanjutnya, ini adalah alat-alat yang akan digunakan untuk memandikan jenazah. Pertama, kita tutup jenazah dengan menggunakan kain basahan untuk menjaga aurat dari jenazah agar tertutup dan tidak terlihat oleh orang lain. Kemudian langkah selanjutnya memberikan wewangian atau parfum sebagai sunnah untuk jenazah. Setelah itu kita lanjut dengan membersihkan gigi jenazah atau bagian mulut jenazah dengan menggunakan kain. Setelah kita membersihkan gigi jenazah, kita lanjut dengan membersihkan lubang hidung jenazah menggunakan kain juga. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah mengeluarkan sisa-sisa kotoran yang ada di perut jenazah dengan cara menekan perut jenazah. Pertama, kita posisikan jenazah menyender, kemudian kita tekan perut bagian kanannya sembari mengangkat kaki bagian kiri, serta tak lupa kita bilas bekas kotoran yang keluar tersebut. Begitu juga ketika kita menekan perut kirinya. Kita tekan perut kiri sambil mengangkat kaki bagian kanan. Ketika kotoran itu keluar, langsung segera dibilas dengan air yang mengalir. Baik, pada langkah selanjutnya adalah mengguyur seluruh tubuh jenazah mulai dari kepala hingga ujung kaki dengan menggunakan air. Dengan cara diratakan mulai dari kepala, perut, paha hingga telapak kaki. Dan tak lupa juga ketika kita sedang meratakan air, kita sembari membersihkan badan jenazah, sela-sela lehernya, ketiak, selangkangan, dengan cara digosok atau diusap seluruh bagian badannya. Setelah kita membersihkan seluruh bagian jenazah dan menggosok-gosok seluruh bagian tubuhnya, langkah selanjutnya adalah membersihkan bagian punggung jenazah. Arahkan jenazah menyamping, kemudian bersihkan bagian belakang punggungnya, serta kubul dan duburnya kita bersihkan, bagian pahanya juga tidak lupa untuk kita bersihkan semaksimal mungkin untuk menghilangkan hadas-hadas yang masih tersisa. Setelah membersihkan seluruh bagian jenazah, langkah terakhirnya adalah mewudukan jenazah, mengeluarkan tangan jenazah untuk dibilas. Selanjutnya, mewudukan muka jenazah layaknya seperti wudu biasa dan lain sebagainya. Setelah kita mewudukan jenazah, langkah berikutnya adalah bersiap untuk mengkafani jenazah. Yaitu pertama, kita letakkan 5 helai kain di lantai. Pertama di posisi kepala, kedua di posisi lingkar dada, kemudian di lingkar perut dan lingkar paha, serta yang terakhir di lingkar telapak kaki. Ini untuk mengikat kain kafan nanti. Maka dari itu letakkan dulu kelima helai kain tersebut dengan ukuran panjang jenazahnya. Kemudian letakkan ketiga helai kain. Kain pertama diletakkan di tengah-tengah, seperti pada gambar di atas, video di atas. Kemudian kain kedua diletakkan di bagian kanan sembari menutupi kain pertama. Jadi kain kedua ini dia letaknya sedikit keluar. Kemudian langkah selanjutnya, letakkan kain ketiga di bagian kiri dari kain tersebut. Juga letaknya sedikit di bagian luar. Ini berfungsi untuk menutup seluruh tubuh jenazah. Kemudian dimulai dari bagian kanan, kita tutup jenazahnya. Setelah bagian kanan tertutup, lanjut dari kain bagian kiri tersebut. Ini dilakukan agar jenazah dapat tertutup secara maksimal. Kemudian ketika kain pertama dan kedua sudah tutup, lanjut ke kain utama, yaitu kain kafan yang lebih besar untuk mengikat tubuh jenazah. Langkah selanjutnya adalah meluruskan kaki jenazah. Kemudian lalu ditutuplah dengan kain yang besar tersebut.
Setelah seluruh kain terikat atau tertutup, langkah pertama mulai mengkafaninya dengan mengikat bagian tali di atas kepala mayit. Ya, karena ini adalah bagian pertama, maka ikat kepala atas bagian mayat dengan ikatan yang mudah, karena nanti ketika di makam ikatan ini akan dibuka kembali. Setelah mengikat bagian kepalanya, kita akan lanjut ke bagian lingkar dada selanjutnya. Nah, ini bertujuan untuk posisi jenazah supaya tetap atau tidak bergerak. Maka itu diikatlah di bagian lingkar dada jenazah tersebut. Setelah bagian lingkar dada, lanjut mengikat kain di bagian perut jenazah. Selanjutnya, setelah mengikat perut jenazah, lanjut mengikat bagian paha jenazah. Ini adalah bagian keempat dari mengikat seluruh tubuh jenazah, dimulai dari ikatan di atas kepala, lingkar dada, perut, kemudian di bagian paha. Dan yang terakhir ada di bagian kaki atau di dekat pergelangan kaki. Ini adalah ikatan terakhir dalam proses mengkafani mayat. Dimulai dari awal, yaitu mengikat lingkar kepala, kemudian lingkar dada, perut, paha, dan terakhir di bagian kaki. Maka selesailah sudah tugas kami, mulai dari memandikan jenazah hingga mengkafaninya. Kemudian jenazah siap untuk disolatkan. Sekian praktikum jenazah dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.